ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk duduk di dalam salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, siapapun yang ada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah tamunya Allah. Dan di antara salah satu keberuntungan yang didapatkan oleh tamu Allah, Allah Subhanahu wa taala menawarkan tawaran yang sangat indah. Dan di antara salah satu tawaran Allah Subhanahu wa taala adalah diampunkan dosa-dosanya, dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara kewajiban kita kaum muslimin yang betul-betul mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah mengucapkan salawat, wasallimu, perbanyaklah mengucapkan salam. Allah tidak perintahkan kita mengucapkan salawat, Allah juga tidak perintahkan kita mengucapkan salam, tapi Allah perintahkan kita untuk memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu ancaman berat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salata alayya khati'a tariqal jannah. Siapapun di antara kaum muslimin yang lupa dan lalai mengucapkan salam dan salawat kepadaku, bisa jadi nanti mereka salah melangkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tahu bahwa ini merupakan ibadah yang paling ringan, tapi ancamannya juga tidak ringan. Oleh karena itu ikhwatul Islam, di antara bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikhwatul Islam, pada malam hari ini kita akan membahas sedikit tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus apa tujuan kita berada dalam kehidupan dunia. Dan kita semuanya tahu ikhwatul Islam bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan keberadaan kita dan apa tujuan utama kita berada dalam kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Wahai kalian hambaku, apakah kalian mengira aku ciptakan kalian hanya untuk bermain-main sahaja dan kalian tidak akan kembali kepadaku? Seolah di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku ciptakan kalian bukan untuk bermain, aku ciptakan kalian untuk beribadah. Kenapa kalian beribadah? Karena suatu saat nanti kalian pasti akan kembali kepada diriku. Dan ketika kalian kembali kepada diriku, kalau sekiranya kalian datang dengan amal ibadah, maka kalian akan bahagia. Dan itulah makna daripada hadis ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Aisyah? Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah. Siapapun di antara seorang muslim yang mereka suka untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jal, maka Allah lebih suka bertemu dengannya. Dan barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah benci kepada dirinya. Hadis ini ikhwatul Islam adalah hadis yang disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dikala Nabi mengatakan, barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah suka bertemu dengan dirinya. Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang suka bertemu dengan Allah?
Maknanya siapa di antara kita yang suka meninggal? Ada tidak di antara kita yang ingin meninggal? Secara fitrah naluri manusia, meninggal itu sesuatu yang berat. Makanya Nabi SAW menyebutkan innalil mauti sakarat. Sesungguhnya setiap kematian itu ada namanya sakarat. Sakarat itu ikhwatul Islam, ada yang menyakitkan, ada yang menyenangkan. Karena sakarat itu artinya, siapa di antara kita yang tahu apa makna sakarat? Apa arti sakarat? Kalimat ini adalah kalimat yang selalu kita dengarkan. Bahkan Nabi SAW sebelum meninggal, Nabi mengatakan la ilaha illallah innalil mauti sakarat. Itu hadis Nabi SAW dan ucapan terakhir Nabi sebelum Nabi SAW dipanggil oleh Allah Azza wa Jal. Nabi juga mengucapkan kalimat demikian. La ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Sesungguhnya setiap kematian ada yang namanya sakarat. Pertanyaannya, apa itu sakarat? Taib mana yang paling tua? Atau yang mengaku tua juga boleh. Taib mana? Sila. Apa itu sakarat? Apa? Kondisi atau tidak sadar, mabuk, hilang kesadaran. Masya Allah, Allah mabarik. Silakan, Masya Allah, Allah mabarik. Bisa diberikan, Masya Allah, hafizakumullah. Jadi sakarat itu Bapak Ibu, artinya sakarat itu sesuatu ketidaksadaran, tidak sadar. Sakarat itu bukan berarti sakit, bisa dipahami. Jadi sakarat itu bisa jadi sakit, bisa jadi tidak sakit. Tapi makna daripada sakarat itu adalah ketidaksadaran. Karena apabila seseorang meninggal, mereka tidak tahu apa yang terjadi kepada dirinya. Oleh karena itulah ikhwatul Islam, dikala meninggal secara hukum asal, ketika seseorang meninggal, mereka tidak lagi sadarkan diri. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Maka itu disebut dengan sakarat. Bisa jadi sakit, bisa jadi tidak sakit. Kemudian apa kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha? Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang suka untuk meninggal? Kemudian di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Aisyah, bukan itu maknanya. Akan tetapi makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Siapapun di antara kalian yang suka bertemu dengan Allah, Allah juga suka bertemu dengan dirinya. Apa makna hadis ini ikhwatul Islam? Seorang muslim apabila datang malaikat mencabut nyawanya, maka dikala dia sedang sakarat, dia tidak sadar dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi kepada dirinya. Maka di saat itulah datang semua amalan yang pernah dia lakukan selama ini. Datang salat dari kanan, datang zakat dari kiri, berbakti kepada orang tua datang dari bawah, amalan-amalan yang lain datang dari semua arah. Sehingga dikala dia sedang sakarat, kemudian amalan datang menghibur dirinya, maka di saat itulah dia berbahagia. Ketika dia berbahagia ikhwatul Islam, maka ruhnya juga ikut berbahagia. Ketika ruhnya berbahagia, maka ruhnya berkumpul di dadanya. Kemudian datanglah malaikat pencabut nyawa, ruhnya sudah siap. Kemudian diambil, maka itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim apabila mereka meninggal, maka ruhnya keluar dari jasadnya ibarat air dituangkan ke dalam gelas. Mudah sekali ikhwatul Islam. Kenapa demikian? Karena dia sudah ada persiapan. Kenapa dia bahagia? Karena amalan yang selama ini dia lakukan. Iya, dikala kita sedang melaksanakan ibadah salat, kita tidak tahu mana salat tersebut. Dikala kita berpuasa, kita tidak tahu di mana puasa tersebut. Dikala kita bersedekah, kita tidak tahu di mana sedekah tersebut. Tapi nanti di akhir kehidupan, dikala sedang sakarat, maka di saat itulah amalan datang untuk memberikan kabar gembira. Sehingga ikhwatul Islam, kalau ada yang sakit, dianjurkan bagi kita untuk menjenguknya. Tapi ingat, jangan pernah berbicara dunia ketika ada saudara kita yang sedang sakit. Karena bisa jadi sakit mereka itu adalah sakit sakarat. Bisa jadi dikala kita datang, mereka dihibur oleh amalan-amalan yang dia lakukan. Sehingga dikala datang amalan kebaikan yang tadi telah kita jelaskan, dia berbahagia, ruhnya sudah siap. Sehingga dengan ruhnya sudah siap, ruhnya berada di dadanya. Datang malaikat mencabut nyawanya. Ketika dicabut nyawanya, dengan mudah
maka akan langsung mengeluarkan wangi yang sangat indah, dicium oleh semua penduduk langit. Kemudian diangkat, dibawa ke langit pertama, maka setiap penjaga langit mereka mengatakan, ini ruh siapa? Wangi dari mana? Semuanya akan bertanya. Dan akan dijawab, ini adalah ruhnya Fulan bin Fulan, orang yang dulu taat kepada Allah, orang yang dulu dekat dengan Allah Azza wa Jal, orang yang dulu tahu apa tujuan utama mereka tinggal dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Jangan kalian anggap tujuan kalian ada di dunia untuk bermain. Tujuan kalian di dunia untuk beribadah, karena kalian pasti akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat yang selalu kita dengar, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ayat ini semua kita hafal. Tapi siapa di antara kita yang hafal ayat berikutnya, yang umurnya 50 tahun ke atas? Ayat ini bukankah ayat yang selalu kita hafal? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi ayat berikutnya, sila. Terus. Artinya, nah, silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Ayat ini ikhwatul Islam harus kita tahu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Semua kita hafal, tapi harus kita ingat apa ayat berikutnya. "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Bahkan sebagian ulama mengatakan ikhwatul Islam, kalimat ini adalah kalimat yang mesti dijadikan wasilah dan tawassul oleh seorang muslim agar mereka dimudahkan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana ceritanya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kemudian seolah-olah kita bertanya, beribadah, berarti kapan kita bekerja? Atau pertanyaan lain, kalau kita beribadah, maka kita nanti akan rugi dalam masalah dunia. Atau kalau kita beribadah, nanti bagaimana dengan rezeki, ma'isyah? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan biasa sebagai seorang manusia. Kalau ada yang bertanya, itu biasa. Akan tetapi Allah sudah memberikan jawaban di ayat berikutnya. Apa kata Allah Azza wa Jal? "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Aku tidak pernah meminta rezeki kepada kalian. Aku tidak pernah minta makan kepada kalian. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Akulah zat yang memberikan rezeki. Aku adalah zat yang maha kuat. Akulah zat yang memberikan kepada kalian kehidupan dan aku jamin kehidupan kalian. Seolah ayat ini ikhwatul Islam, ayat yang mengatakan, wahai hambaku, jangan pernah kalian mengira kalau dengan beribadah maka rezeki kalian akan sempit. Tidak. Dengan ibadah itulah rezeki kalian akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya yang melalaikan kita dari Allah kira-kira apa? Mencari rezeki, maisha, bekerja, pas orang azan, tiba-tiba ada pelanggan. Apa yang harus kita lakukan? Ke masjid atau melayani pelanggan? Apa nak? Sini kamu nak. Masya Allah. Sini nak. Masya Allah. Allahumma barik. Misalnya orang azan isya, kemudian kamu berjualan layang-layang. Berapa harga layang-layang satu? 15.000. Kemudian kamu berjualan layang-layang. Tiba-tiba ada yang beli 10. Tapi orang sedang sholat isya. Kamu sholat dulu atau jualan dulu? Soalnya baru ke tempat jualan. Nanti orang yang belinya sudah lari. Itu rezeki Allah. Masya Allah. Allahumma barik. Masya Allah. Kayaknya kita kalah sama anak-anak ya. Ini tambah lagi satu. Jadi anak saleh ya, barakallahu fiik. Ikhwatul Islam, itu adalah di antara perkara yang berat. Banyak di antara kita yang gara-gara dunia, gara-gara mencari ma'isyah, mereka lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menyebutkan kalau kalian ingin lancar urusannya di dunia, dimudahkan rezekinya, maka jalannya adalah apa jalannya? Ibadah. Artinya jangan pernah beranggapan kalian beribadah kepada Allah
maka Allah akan mempersempit rezeki kalian. Salah anggapan tersebut. Makanya Allah sambung ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya ibadah itulah yang akan membuat lancar rezeki kalian. Ibadah itulah yang akan membuat kalian tenang dalam mencari maisha. Karena Allah yang mengatakan dalam ayat ini, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sehingga para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, di antara salah satu doa yang paling indah. Karena semua kita ingin rezeki ikhwatul Islam. Kita hidup dalam kehidupan dunia, kita tidak lari dari kenyataan. Sehingga dari situlah para ulama menyebutkan di antara salah satu kalimat yang paling indah, ya razzaqu dzul quwwatil matin, ayat yang tadi kita bacakan. Karena Allah bacakan ayat ini atau sebutkan ayat ini setelah Allah perintahkan beribadah. Maka di antara salah satu kalimat yang paling indah, ya razzaq dzul quwwatil matin urzuqni, wahai zat yang maha memberikan rezeki, dzul quwwah al matin, yang tahu semuanya, berikan kepadaku rezeki. Dan ini ikhwatul Islam merupakan di antara ayat yang menunjukkan bahwa kita hidup di dunia bukan atau memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu beribadah kepada Allah. Dan ingat, jangan pernah jadikan ma'isyah atau mencari rezeki atau mencari dunia melalaikan kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Karena sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tujuannya adalah akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan semua urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan Allah akan jadikan kaya di dalam hatinya. Wa man kanatid dunya hammah, namun barang siapa di antara mereka yang dunia saja tujuannya, pagi bangun tidur dunia, siang hari dunia, petang hari dunia, malam hari meninggal dunia, ya kan, dunia semua kan. Farraqallahu amrah wa ja'ala faqrahu baina 'ainai. Allah akan tidak pernah selesaikan masalahnya. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah selesai masalahnya. Dan dia adalah orang yang fakir untuk selama-lamanya. Bukankah kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sifat anak Adam, kalau dia punya emas satu lembah itu ringan atau berat? Berat itu ikhwatul Islam, bukan untuk 7 turunan lagi, 70 turunan. Maka dia latamanna tsani, maka dia akan menginginkan lembah yang kedua. Kenapa dia ingin lembah yang kedua? Padahal tidak akan habis. Karena dia merasa dirinya fakir untuk selama-lamanya. Kenapa dia merasa fakir? Karena tujuannya hanya dunia. Itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami punya cerita sedikit ya, agar kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala ibadah dengan ma'isyah, dua hal yang tidak akan pernah bertentangan untuk selama-lamanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di akhir surat Taha, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wahai hambaku, kata Allah, perintahkanlah anakmu untuk salat. Salat itu artinya puncak daripada ibadah. Perintahkan mereka salat, bukan hanya sekedar perintahkan, tapi bersabar dalam memerintahkan. Maknanya jangan pernah berhenti memerintahkan anak dan keluarga untuk beribadah kepada Allah. Kemudian apa kata Allah? La nas'aluka rizqa. Sama dengan ayat yang tadi kita baca. Kami tidak pernah menuntut bahwa anakmu itu kamu yang memberikan rezeki. Nahnu narzukuk. Kami yang akan berikan rezeki. Tapi dengan mereka melaksanakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga antara ibadah dengan rezeki, dua hal yang tidak akan pernah terpisahkan. Makanya kami pernah ingat ya, Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman ini adalah di antara seorang nabi yang diberikan kelebihan yang luar biasa oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satunya bisa berbicara dengan makhluk atau dengan hewan. Dan salah satunya adalah semut. Jadi Nabi Sulaiman alaihi salam pernah melihat semut. Dia sedang membawa satu biji gandum. Biasanya gandum dengan semut mana yang lebih besar? Lebih besar gandum. Dibawa oleh semut ini, ikhwatul Islam. Diperhatikan oleh Nabi Sulaiman. Kemudian semut ini membawa gandum sampai ke pinggir sungai.
Dikala sampai di pinggir sungai, maka ternyata sudah ada kodok yang menunggu di sana. Difda, difda itu kata ya kalau bahasa kita. Kemudian gandum ini diserahkan kepada difda ini. Kemudian difda ini ditanya oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertanya kepada semut, Nabi Sulaiman bertanya kepada difda, apa yang kalian lakukan? Karena Nabi Sulaiman paham bahasa semut. Makanya kalau ada yang paham bahasa semut berarti Nabi Sulaiman dia. Ya kan? Taib. Kemudian ikhwatul Islam, apa kata difda ini? Allah perintahkan kami berdua, semut, mengantarkan gandum, kemudian diantarkan oleh kodok ini karena di dalam dasar sungai ini ada cacing. Kita tahu cacing, biasanya kan bebatuan itu ada cacing di dalamnya. Ada cacing yang buta, yang hidup di dalam batu kecil yang ada di dasar sungai. Allah perintahkan kami berdua untuk mengantarkan gandum ini kepada cacing tersebut. Karena cacing ini buta, tentu tidak bisa mencari ma'isyah lah kalau bahasa kitanya. Kemudian sampailah kodok ini kepada cacing mengantarkan gandum. Apa yang dilakukan oleh cacing tersebut? Ternyata cacing ini senantiasa bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak lagi bisa bekerja. Coba perhatikan ikhwatul Islam, kalau sekiranya cacing yang ada di dalam dasar sungai, di dalam batu yang kecil dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita tidak dijamin oleh Allah Azza wa Jalla? Agar kita tahu bahwa tujuan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, dan jangan jadikan ma'isyah sebagai hal yang bisa melalaikan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada pembahasan yang tadi kita sebutkan, bahwa kita berada di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah dengan dunia tidak pernah bertentangan kalau kita bisa menyatukannya. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapapun di antara kalian yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah suka bertemu dengannya, yaitu mereka-mereka yang sudah mempersiapkan amal dan bekalnya. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Dan barang siapa di antara kalian yang tidak suka bertemu dengan Allah, apa makna mereka yang tidak suka bertemu dengan Allah Azza wa Jalla? Yaitu masih bercerita tentang sakarat. Dikala dia sedang sakarat, maka amalan-amalan yang akan menghibur dirinya tidak ada. Kalaupun ada amalan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikala dia sedang sakarat, tiba-tiba datang malaikat pencabut nyawa. Kemudian ruhnya tidak siap untuk berpisah dari jasadnya, karena ruhnya tahu kalau sekiranya berpisah dari jasad, maka akan mendapatkan azab. Di saat itulah ruhnya lari ke bawah, lari ke kanan, lari ke kiri. Berbeda dengan orang yang pertama, ruhnya sudah siap di dadanya, sehingga dikala dicabut sangat mudah sekali. Akan tetapi yang kedua ini, wa man kariha liqa Allah, barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, karena ruhnya lari, dan malaikat mau tidak mau akan mencabut nyawanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta wan nazi'at. Apa makna nazi'at? Nazi'an itu kalau bahasanya naza'. Naza' itu ikhwatul Islam adalah malaikat yang menarik dengan kuat. Wan nazi'ati gharqa, ruhnya tidak mau keluar, tapi malaikat mencabut dengan kuat. Maka Allah mengutus malaikat naza', wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Wan nasyitati nashta ini untuk orang yang beriman atau untuk orang yang dihibur oleh amalan yang tadi kita ceritakan. Sedangkan yang pertama, wan nazi'ati gharqa, yaitu mereka yang tidak ada bekal, sehingga ruhnya lari dari tubuhnya, tapi malaikat tetap ingin mencabut nyawanya. Kemudian dikala dicabut nyawanya, terpisah tubuh dengan jasad, maka di saat itulah keluar bau yang tidak wangi, bau yang sangat busuk, dicium oleh semua makhluk yang ada di dunia kecuali jin dan manusia. Maka diangkat ikhwatul Islam. Dikala diangkat, langit pertama tidak mau menerima, langit kedua tidak mau menerima, penduduk langit tidak mau menerimanya karena mereka merasa terganggu. Ini busuk dari mana? Maka disebutkan namanya yang dulu jauh dari Allah Azza wa Jal, Fulan bin Fulan, Allan bin Allan. Dia adalah seorang hamba yang jauh dari Allah. Ceritanya tentang dunia, lupa beribadah kepada Allah, bahkan dijadikan dunia sebagai tujuan utama. Maka dia lupa kepada Allah, tidak ada amalannya. Kemudian di saat itulah ikhwatul Islam, buang ruh tersebut. Kami tidak mau menerimanya, penduduk langit tidak mau menerimanya. Akhirnya dicampakkan ke jasadnya.
Wangi atau bau busuk itu ikhwatul Islam mengganggu semuanya. Dan itulah makna daripada hadis yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah." Barang siapa yang tidak mau bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, Allah juga tidak mau bertemu dengannya. Maknanya, ruh yang tadi tidak mau berpisah dari jasadnya karena dia tahu konsekuensinya. Dia akan berpisah, kemudian dia akan mendapatkan azab, kemudian dia tidak akan diterima oleh penduduk langit, kemudian dikembalikan kepada jasadnya. Maka di saat itulah dia akan langsung masuk ke alam barzakh yang membuat dia menyesal untuk selama-lamanya. Maka itulah ikhwatul Islam, barzakh. Barzakh itu artinya adalah setiap orang yang meninggal, maka mereka sudah masuk ke dalam barzakh. Barzakh itu artinya pemisah antara dunia dan akhirat. Meninggal secara normal, atau meninggal terbakar, atau meninggal ditelan ikan hiu misalnya, atau meninggal karena perkara-perkara yang lain. Semua mereka yang meninggal, maka mereka sudah masuk ke dalam barzakh. Jadi barzakh itu artinya adalah dunia di antara dua dunia. Karena kita hidup dua kali, dan kita juga akan mati dua kali. Hidup dunia, hidup di akhirat, mati di alam barzakh, mati sebelum keberadaan kita. Kita hidup dua kali, meninggal juga dua kali. Dan salah satu bentuk kita meninggal yang kedua adalah dinamakan dengan alam barzakh. Barzakh itu artinya adalah pemisah antara langit dan bumi, atau antara dunia dan akhirat. Hidup dunia tidak sama dengan kehidupan barzakh, kehidupan barzakh juga tidak sama dengan kehidupan akhirat. Ini tiga kehidupan yang tidak sama. Oleh karena itu ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah barzakh. Karena barzakh itu artinya adalah alam yang memisahkan antara dunia dengan akhirat. Di alam barzakh ini ikhwatul Islam, maka itu dikembalikan bagaimana keadaan kaum muslimin. Seorang yang tadi bertemu dengan Allah Azza wa Jal, yang dibantu oleh amalan-amalan kebaikan yang mereka lakukan, maka di saat itulah pertama kali ujian yang akan dia lulus darinya adalah ketika dia berhasil menjawab pertanyaan malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal. Dan kita tahu malaikat tersebut dinamakan dengan Munkar dan Nakir. Kenapa disebut dengan Munkar dan Nakir? Munkar itu artinya sesuatu yang kita tidak kenal. Karena memang di alam kubur tidak ada orang dalam, kan? Di dalam kubur itu ikhwatul Islam tidak ada ceritanya saya kenal dengan fulan, saya kenal dengan fulan, saya muridnya fulan, saya muridnya fulan, tidak ada. Di alam kubur itu disebut dengan alam kubur, sebenarnya namanya alam barzakh. Hanya saja kebanyakan manusia dikuburkan, maka disebut dengan alam kubur. Jadi apabila disebut dengan alam kubur, maka itu juga dengan alam barzakh. Tapi apabila disebut dengan alam barzakh, bisa jadi dikuburkan, bisa jadi tidak dikuburkan. Nah, di alam kubur atau di alam barzakh ikhwatul Islam, pertemuan kita pertama adalah dengan malaikat. Ada yang menyebutkan warnanya hitam, ada yang menyebutkan warnanya biru, azrak. Kemudian malaikat ini dia tidak tahu menahu. Yang dia ingin tahu adalah bagaimana pertanyaannya bisa dijawab. Agar kita tahu tidak ada yang namanya wasilah dan perantara dikala kita berada di perkuburan dan di alam barzakh. Kita mau anaknya fulan, kita mau kerabatnya fulan, kita dekat dengan wali fulan, kita dekat dengan orang fulan, maka tidak ada ceritanya. Makanya disebut dengan malaikat Munkar. Kenapa disebut dengan Munkar? Apa makna Munkar? Munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Apa makna Munkar? Munkar itu sesuatu yang aneh, lain dari yang lain. Apa makna ma'ruf? Ma'ruf apa arti ma'ruf? Ma'ruf itu sesuatu yang sudah dikenal, ma'ruf. Munkar artinya sesuatu yang tidak dikenal. Makanya disebut dengan munkar, nakir. Kalimatnya sama, nakara. Diambil dari huruf nun, kaf dan ra. Munkar, nakir, begitu juga nun, kaf dan ra. Karena malaikat ini tidak mau kenal dan tidak mau kenal. Kemudian ikhwatul Islam ditanya, "Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka?" Seorang mukmin yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah ujian yang pertama. Ujian yang pertama di alam barzakh ikhwatul Islam adalah bagaimana kita ditanya oleh para malaikat semuanya tanpa terkecuali, kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, para rasul, mereka dikecualikan.
atau juga mereka-mereka yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mereka yang mati syahid atau mereka yang ada beberapa amalan yang dikecualikan, mereka akan terfitnah dari azab kubur. Karena ada dua fitnah yang paling berat. Yang pertama fitnah kubur, yang kedua fitnah dajjal. Kenapa fitnah ini disebut dengan fitnah yang paling berat? Karena apabila kita sudah memasukinya, kita tidak akan pernah sanggup untuk keluar darinya. Dalam kehidupan dunia ada juga fitnah, iya, tapi kita masih bisa keluar dari fitnah tersebut, bisa mencari solusi, bisa lari, bisa mengadu. Tapi kalau di alam barzakh kita mendapatkan fitnah, kemana kita lari? Begitu juga dengan fitnah dajjal. Kalau kita sudah mendapatkan fitnah dajjal, kemana kita akan lari? Jadi fitnah itu banyak, tapi fitnah yang paling berat itu ada dua. Yang pertama fitnah perkuburan, dan yang kedua adalah fitnah dajjal. Maka fitnah perkuburan ini disebut dengan alam barzakh, dan salah satu fitnah tersebut adalah malaikat yang dinamakan dengan Munkar dan Nakir. Kemudian ikhwatul Islam, bagi mereka yang tadi datang amalan-amalan yang membawanya, memberikan kabar gembiranya, amalan ini jugalah yang akan datang menghampirinya dikala dia berada di alam barzakh. Jadi amalan itu ikhwatul Islam, kita akan bisa melihat amalan kita dalam 3 tempat. Kita akan bisa menyaksikan amalan yang kita lakukan selama dalam kehidupan dunia ini dalam 3 tempat. Karena sekarang misalnya kita melaksanakan beramal, bagaimana cara kita melihat amalan tersebut? Kita tidak bisa melihatnya. Tapi di 3 tempat ini kita akan bisa melihatnya. Yang pertama, dikala sakarat. Yang kedua, dikala kita berada di alam barzakh. Yang ketiga, dikala nanti berada di mizan. 3 tempat inilah amalan akan hadir. Dikala kita sedang sakarat, tadi telah kita ceritakan. Dikala berada di alam barzakh, kita akan kedatangan tamu. Tamu itu tidak lain tidak bukan adalah amalan yang kita lakukan. Kemudian dikala ditimbang di mizan, amalan juga dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan menyaksikan amalan kebaikan atau amalan keburukan. Adapun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya datang amalan yang pernah dia lakukan dalam bentuk seorang teman, wangi, indah, sehingga dengannya dia akan terhibur. Jadi barzakh itu akan menjadi hiburan dan taman surga bagi dirinya. Tapi kalau sekiranya tidak demikian, dia gagal pada pertanyaan pertama, maka datang juga amalannya. Amalannya berbentuk seorang manusia yang buruk, yang busuk, dan itulah yang akan selalu menemani dirinya sampai terjadi hari kiamat. Maka disitulah terkenal dengan istilah malam pertama di alam barzakh, karena biasanya kalimat malam pertama itu indah atau tidak indah? Indah sekali ikhwatul Islam. Malam pertama itu adalah sesuatu pemandangan yang indah. Begitu juga di alam barzakh. Apa kata malaikat kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah? Nam kanaumatil arus. Tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin. Itulah yang kita kenal dengan malam pertama. Jadi alam barzakh itu ikhwatul Islam sangat indah. Hanya saja kita tidak tahu cerita tentang alam barzakh kecuali apa yang dikabarkan oleh Allah dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena cerita alam barzakh itu tidak terlalu banyak. Dan cerita alam barzakh itu kita juga tidak terlalu tahu sampai kita nanti bisa memasukinya. Artinya cerita barzakh yang kita sampaikan hanya apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya kita tidak tahu. Namun di antara salah satu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tidurlah kamu wahai fulan sebagaimana tidurnya pengantin. Maka di saat itulah dia tertidur, sehingga alam barzakh itu akan menjadi ringkas dan singkat bagi dirinya. Setengah hari, 1 hari, tiba-tiba dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun dibangkitkan seperti orang terbangun di malam pertama. Bangun di malam pertama indah atau tidak? Kalau yang belum pernah maka cari-cari cepat jodoh. Tapi ikhwatul Islam, bangun di malam pertama itu indah atau tidak? Indah ikhwatul Islam, kebahagiaan. Seperti itulah mereka nanti bangun. Makanya malaikat mengatakan tidurlah seperti tidurnya pengantin. Tidur pengantin itu terasa indah, tidak terlalu lama. Kemudian nanti dikala mereka bangun, bangun dalam keindahan. Begitu juga dengan mereka bangun dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan, ya Rabb aqimis sa'ah, ya Rabb aqimis sa'ah. Ya Allah, cepatlah
terjadikan hari kiamat. Jadikan hari kiamat supaya kiamat itu terjadi. Kenapa demikian permintaannya? Karena dia tahu kalau terjadi hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala akan letakkan dia ke posisi yang lebih indah daripada alam barzakh. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, berapa menit lagi? 1 ya. Kita siap-siap ya, insyaallah. Masih semangat untuk disambung setelah Isya? Kita salat dulu atau azan dulu atau gimana? Salat dulu? Taib, ikhwatul Islam, kita mendengarkan azan Isya dulu. Kemudian nanti kita sambung sedikit tentang masalah malam pertama di alam barzakh. Karena bagaimanapun ikhwatul Islam, kita hidup di dunia hanya 60 tahun atau 70 tahun. Kemudian di alam barzakh berapa tahun lamanya? Berapa lama kita di alam barzakh? Allahu a'lam, kita tidak tahu. Kemudian setelah alam barzakh adalah kehidupan akhirat. Berapa lama kehidupan akhirat? Bukan Allahu a'lam, selama-lamanya. Artinya ikhwatul Islam, itu merupakan di antara kehidupan kita yang paling panjang. Dan setelahnya ada lagi kehidupan untuk selama-lamanya. Maka berbicara tentang alam barzakh adalah pembicaraan yang akan mengingatkan kita kepada Allah bahwa kita di dunia tidak terlalu lama. Coba bayangkan banyak generasi-generasi sebelum kita, mereka sudah dipanggil. Di mana mereka sekarang? Mereka di alam barzakh. Dan alam barzakh mereka bisa jadi taman di antara taman-taman surga atau lubang daripada lubang api neraka. Wal'iyazubillah. Ikhwatul Islam, insyaallah nanti akan kita sambung lagi setelah kita salat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
telah hadir aplikasi dakwah yang menunjang kebutuhan umat muslim dalam melaksanakan ibadah harian yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Asil App. Kita lanjutkan sebentar. Sampai jam berapa kira-kira? Ada kesepakatan dulu ya. Nanti agar tidak ada yang dimarahi. Baik, ikhwatul Islam, kita lanjutkan. Tadi kita telah menjelaskan hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nam ka naumatil arus." Tidurlah kalian sebagaimana tidurnya seorang pengantin. Alladzi la yuqidhuhu illa ahabbu ahlihi ilaih. Yang mana dia tidak akan dibangunkan kecuali oleh orang yang dia cintai, yaitu istrinya. Hatta yab'athuhu Allahu min madja'ihi dzalik, sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia dari tempat tidurnya. Kita tahu ikhwatul Islam, setiap kita sudah punya tempat duduk di dalam api neraka. Setiap kita sudah punya tempat duduk di dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Makanya biasanya dikala kita melaksanakan salat witir atau salat qunut, dikala kita melakukan salat tarawih, maka kita akan sering mendengarkan imam berdoa kepada Allah, Allahumma a'tiq riqabana wa riqa abaina minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Apa artinya? Ya Allah, merdekakan pundak kami ini dari api neraka. Tentu kita bertanya, kenapa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan demikian? Karena tidak ada kaum muslimin kecuali mereka sudah punya tempat duduk di dalam neraka, sudah punya semuanya. Sehingga dianjurkan bagi kita berdoa kepada Allah, Allahumma atiq riqabana minan nar. Kemudian seorang yang beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada dirinya, wahai fulan bin fulan, sebenarnya tempat dudukmu di sini. Sebenarnya tempat dudukmu di sini. Tapi karena kamu diberikan kemudahan, kamu beriman, kamu bertakwa, kamu beramal, maka tempat duduk ini digantikan oleh Allah dengan tempat duduk di dalam surga. Kira-kira bahagia atau tidak? Seseorang itu bahagia. Misalnya, wahai fulan, ini tempat dudukmu di dalam surga. Mana yang paling berbahagia? Orang yang Allah katakan kepadanya, wahai fulan, ini tempat dudukmu di dalam surga. Dengan orang yang kedua Allah katakan, wahai fulan, sebenarnya ini tempat dudukmu di dalam api neraka. Kemudian Allah selamatkan dan digantikan dengan tempat duduk yang ada di dalam surga. Kira-kira mana yang paling berbahagia? Yang kedua, ikhwatul Islam, begitu juga dengan orang yang tidak taat kepada Allah, akan diperlihatkan kepadanya tempat duduknya di dalam surga. Orang yang tidak beribadah, baik itu karena kefasikan, atau karena kekufuran, atau karena kemurtadan, Allah lihatkan kepada mereka tempat duduk di dalam surga. Kemudian Allah mengatakan, wahai fulan, sebenarnya tempat dudukmu di sini. Kemudian aku ganti tempat duduk yang ada di dalam api neraka. Kira-kira sakit atau tidak? Sakit hati ikhwatul Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan balasan yang demikian. Sebenarnya tempat dudukmu di dalam surga kalau kamu taat. Tapi karena kamu ingkar kepada Allah, jauh dari Allah Azza wa Jal, maka ini tempat dudukmu di dalam neraka Allah Azza wa Jal. Itu diantara cara Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan balasan kepada mereka yang taat dan kepada mereka yang tidak taat. Oleh karenanya ikhwatul Islam, alam barzakh juga ada surga dan juga ada neraka di dalamnya. Alam barzakh juga ada surga, juga ada neraka. Maka banyak di antara kaum muslimin yang taat kepada Allah, mereka masuk surga sebelum mereka masuk surga yang sesungguhnya. Dan banyak juga di antara mereka yang masuk dalam neraka, sedangkan mereka belum lagi masuk ke dalam neraka yang sesungguhnya. Kita contohkan misalnya mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mimpi Nabi ini benar adanya ikhwatul Islam. Di dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi pernah dibawa oleh malaikat Jibril. Kemudian dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh malaikat Jibril, ini dalam alam barzakh, ini cerita barzakh, bukan cerita akhirat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang, yang satu berdiri, yang satu berbaring. Yang berdiri ini sedang memegang batu besar. Kemudian dia pukulkan batu besar kepada orang yang tadi sedang berbaring, hancur kepalanya.
Kemudian batu ini menggelinding ke kiri ke kanan. Kemudian dikala kepalanya hancur, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang berdiri kembali mengambil batunya, dipukulkan lagi sampai hari kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mahadan, wahai Jibril, apa yang terjadi kepada mereka berdua? Yang satu berdiri mengambil batu, yang satu berbaring dipukulkan batu di kepalanya. Mahadan, apa yang terjadi kepada mereka berdua?" Apa kata Jibril? "Intalik, intalik." Berangkat dulu wahai Muhammad, berangkat dulu. Tidak usah kita hiraukan. Kemudian Nabi berjalan dengan malaikat Jibril. Ini cerita di alam barzakh. Agar kita tahu banyak di antara mereka yang masuk neraka sebelum masuk neraka yang sesungguhnya. Dan banyak yang masuk surga sebelum surga yang sesungguhnya. Kemudian apa kata malaikat Jibril? Intalik, intalik. Berangkat, kita tinggalkan mereka. Tidak lagi ikhwatul Islam. Kemudian ada lagi dua orang. Yang satu sedang berdiri di pinggir sungai. Yang satu sedang berenang di sungai yang warnanya merah seperti darah. Kemudian orang ini berenang. Dan dia ingin, karena berenang itu penat, lelah. Pada akhirnya dia ingin pergi istirahat, untuk pergi ke tepian atau pergi ke pinggirnya. Kemudian dikala dia sampai di pinggir sungai, maka orang yang tadi ada di pinggir sungai memasukkan batu ke dalam mulutnya dan mengusirnya kembali berenang. Kemudian dia pergi lagi ke bagian pinggiran sungai, dimasukkan lagi batu. Itulah yang terjadi sampai hari kiamat. Maka Nabi kembali bertanya, "Ya Jibril, mahadan, wahai Jibril, mereka berdua ini apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka demikian sampai hari kiamat?" Kemudian apa kata Jibril? "Intalik, intalik, intalik." Berangkat, tinggalkan mereka. Kemudian Nabi SAW kembali melihat pemandangan yang berikutnya. Masih ada dua orang. Yang satu berdiri, yang satu duduk. Yang berdiri mengambil mulut orang yang duduk, kemudian ditarik sampai robek sampai di belakangnya. Maka Nabi SAW kembali bertanya, "Mahadan, wahai Jibril, apa yang mereka lakukan? Karena itu akan terjadi sampai hari kiamat." Apa kata Jibril? "Intalik." Berangkat, tinggalkan mereka. Kemudian yang keempat, Nabi SAW juga melihat pemandangan yang ajaib, yang aneh. Dilihat ada laki-laki dan perempuan di dalam sebuah tempat. Ada tempat ikhwatul Islam, bagian kepalanya kecil, kemudian besar, kemudian kecil lagi ke bawah. Apa bahasa kitanya? Seperti kendi. Jadi bagian atasnya kecil, kemudian besar, kemudian ditutup di bagian bawah. Nabi SAW melihat ada beberapa orang di dalamnya, tidak memakai pakaian. Mereka berteriak, ingin keluar, tidak bisa. Kalau lurus, kemungkinan keluar bisa atau tidak? Masih bisa, tapi ini bentuknya seperti di atasnya kecil, kemudian besar, kemudian mengecil lagi ke bawah. Bagaimana dia bisa keluar? Nabi kembali bertanya, "Wahai Jibril, apa yang terjadi kepada mereka?" Kemudian Nabi melihat pemandangan-pemandangan kurang lebih 6 atau 7 pemandangan berikutnya. Kemudian setelah selesai melakukan perjalanan, ini ceritanya di alam barzakh. Maka Nabi baru atau maka Jibril baru mengatakan makna daripada tafsiran yang tadi dilihat oleh Nabi SAW. Sebelum kita lanjutkan tafsiran ini, siapa yang bisa mengulang 4 yang tadi dilihat oleh Nabi? Baik, sila. Yang pertama. Yang satu berdiri, yang satu tertidur. Kemudian dilempar kepalanya pakai batu. Allahul musta'an. Yang kedua, di pinggir sungai sedang berenang sambil main layang-layang atau batu? Main batu. Taib, lanjut. Main batu ya? Taib, dimasukkan batu ke dalam mulutnya. Taib. Yang ketiga, satu berdiri, satu duduk. Kemudian membuka mulutnya lebar-lebar. Dibuka ya? Dirobek atau dibuka? Dirobek. Taib. Yang keempat, kendi yang besar. Kemudian mereka dibakar dalamnya. Taib. Masya Allah. Allahumma barik. Silakan Pak. Masya Allah. Silakan Pak. Sehat Pak ya. Insya Allah. Barakallahu fiik. Taib. Pemandangan ini ikhwatul Islam adalah cerita tentang alam barzakh. Agar kita tahu banyak mereka yang menderita di alam barzakh sebelum mereka menderita di neraka. Bahaya. Yang pertama ini, kepalanya dihancurkan. Yang satu berdiri, yang satu kepalanya dihancurkan. Maka Jibril mengatakan, "Wahai Muhammad, ketahuilah,
kejadian ini adalah kejadian yang terjadi di alam barzah sampai hari kiamat, akan selalu diperlakukan perlakuan yang sama. Mereka itu adalah yang pertama, dua sifatnya. Yang pertama adalah mereka yang tidur dikala orang salat, atau dikala orang azan mereka pergi ke tempat tidurnya. Dan yang kedua adalah mereka yang lalai dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini dua sifatnya. Dua sifat ini ikhwatul Islam di alam barzakh, seperti inilah mereka diperlakukan. Kepalanya dihancurkan. Kemudian kepalanya kembali normal, kembali utuh. Kemudian dihancurkan, kembali utuh, dihancurkan sampai terjadi hari kiamat. Kemudian yang kedua ikhwatul Islam, yang tadi berenangnya bukan di sungai biasa, di sungai darah. Kemudian setiap kali dia pergi ke pinggiran, maka dimasukkan batu ke dalam mulutnya. Batu kalau masuk, apa yang terjadi? Rusak pencernaan, rusak ususnya, rusak lambungnya, rusak semuanya. Tapi dia tetap makan, dimasukkan, dipaksa. Maka Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, wah Jibril itu siapa? Maka apa kata Jibril alaihissalam? Akilur riba. Mereka itu adalah orang-orang yang memakan harta riba. Dan itu di alam barzakh, bukan cerita akhirat, di alam barzakh ceritanya. Kemudian yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Yang dirobek mulutnya. Siapa mereka? Yang selalu berdusta dengan kedustaan yang sampai mendunia. Dan itu terjadi di zaman kita ikhwatul Islam. Apalagi zaman medsos, media sosial, memberikan berita-berita palsu. Ingat ikhwatul Islam, hadis ini adalah hadis cerita tentang alam barzakh. Siapapun yang berdusta, kemudian kedustaannya sampai ke seluruh manusia, mendunia maknanya. Bukan hanya kedustaan biasa, karena ada kedustaan yang tidak memberikan mudarat. Apa contoh kedustaan yang tidak memberikan mudarat? Apa? Berdusta kepada? Kenapa itu contohnya? Berarti terbiasa ya? Masya Allah, Masya Allah, Allah mubarak. Masya Allah, Allah mubarak, Masya Allah. Silakan Pak, silakan Pak. Berdusta kepada pasangan, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Yang tua menjawab tidak boleh, karena orang-orang tua tidak pernah berbohong kepada pasangannya. Kalau yang muda seperti kita nih, Masya Allah, Allah mubarak. Silakan Pak, Masya Allah, silakan. Berdusta kepada pasangan, berdusta dikala ada darurat, berdusta dikala perang, berdusta untuk ada dusta ikhwatul Islam tidak memberikan mudarat, bahkan memberikan manfaat, maka tidak ada masalah. Tapi ada dusta yang menyebabkan kegaduhan, yang menyebabkan bahaya, dan itu banyak terjadi sekarang. Apa ancaman di alam barzakh? Dirobek mulutnya, walaupun bukan mulutnya yang berdusta, walau tangan yang menulis. Seperti sekarang misalnya tulisan, status, apalagi yang kedustaan-kedustaan, menyebarkan berita-berita yang tidak jelas, itu ancamannya di alam barzakh seperti yang tadi kita sebutkan. Kemudian yang keempat ikhwatul Islam, dilihat tadi ada sebuah seperti kendi, di bawahnya ada api, itu adalah az-zunah. Mereka-mereka yang berzina dari kalangan laki-laki dan perempuan. Semua cerita ini adalah cerita di alam barzakh. Sedangkan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga mendapatkan nikmat yang begitu luas, yang begitu indah ikhwatul Islam. Dikala mereka berhasil melewati pertanyaan dan ujian, maka di saat itulah mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diluaskan perkuburannya, kemudian disampaikan kepadanya wangi surga yang begitu indah. Intinya mereka masuk surga sebelum masuk surga yang sesungguhnya. Oleh karena itu ikhwatul Islam, ini sedikit cerita tentang alam barzakh, malam pertama di alam barzakh. Dan masih banyak lagi hadis-hadis Nabi SAW, karena bagaimanapun semua kita pasti akan memasukinya, dan semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, sekarang kita selesaikan sampai di sini. Namun kita ingin menyampaikan beberapa hal ikhwatul Islam secara garis besar saja. Ini ada di akhir kitab ya. Siapa yang memiliki kitab maka bisa nanti mereka melihat di akhir pembahasan bagaimana supaya kita selamat dari alam barzakh, atau bagaimana supaya kita selamat dari siksaan alam barzakh. Intinya bagaimana kita selamat dari alam barzakh terhadap apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang pertama tentunya adalah dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah doa zikir pagi dan sore. Kalau doa di dalam sholat kita semuanya sudah hafal.
Tapi ada doa di dalam zikir pagi dan sore. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri. La ilaha illa. Yang umur 60 tahun ke atas yang hafal angkat tangan. 60 tahun. Boleh dikasih kesempatan yang lain dulu, Pak. Atau hadiahnya untuk istri Bapak. Mana? Yang pertama atau yang kedua? Atau untuk ibu-ibu kalau ada yang menjawab bagaimana panitia? Tadi ada panitia. Yang apa? Yang kita dulu, yang 60 tahun ke atas. Siapa yang hafal doa ini? Doa ini mesti ikhwatul Islam, doa zikir pagi sore. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa ant. Masya Allah. Boleh maju ke sini, Pak? Boleh sini bacanya? Ya, sila. Masya Allah. Sini, Pak. Masya Allah. Ini supaya kita mengulang-ulang ya, karena semakin diulang tentunya semakin semakin mudah bagi kita menghafalnya. Masya Allah. Boleh sini, Pak. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik. Silakan, Pak. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabri. La ilaha illa anta. Artinya Allahumma inni. Ya Allah, lindungilah hamba dari Allahumma inni, ya. Sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu dari minal kufri, dari kekufuran, wal faqri, dan kefakiran, wa a'udzubika min adzabil qabri, berlindung dari siksa kubur. La ilaha illa anta. Tiada ilah yang berhak kecuali Masya Allah. Silakan, Pak. Masya Allah. Sehat selalu, Pak ya. Kalau boleh tahu berapa umurnya, Pak? 73. Yang 73 sudah hafal, yang 37. Baik, ikhwatul Islam, kita lanjutkan. Ibu-ibu kalau ada nanti dikabarkan ya. Taib, itu yang pertama. Jadi ini merupakan sebenarnya doa dalam zikir pagi dan sore. Kalau kita terbiasa mengucapkan doa ini ikhwatul Islam, berarti kita hafal Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabr. Doa itu senjata kaum muslimin yang sangat indah ikhwatul Islam. Taib, yang kedua, ini secara singkat saja kita menyebutkan. Yang kedua adalah menjaga salat dan wudhu. Salat yang kita lakukan tepat waktu, seperti yang tadi kita sebutkan, bahwa di antara mereka yang bisa mendapatkan siksa azab kubur atau azab di alam barzakh, mereka yang tidur terutama dikala orang azan, atau mereka pura-pura tidak dengar dikala orang azan. Kemudian yang ketiga, taib, kalau ada ibu-ibu kata panitia, kalau ada ibu-ibu yang jawab boleh melalui WA ya. Taib, yang ketiga, orang yang disolatkan oleh kaum muslimin dikala meninggal. Makanya meninggal itu ikhwatul Islam dianjurkan kalau ada yang meninggal untuk disampaikan dan diberitakan. Kenapa demikian? Karena semakin banyak yang mensalatkan semakin bagus. Tapi ingat ikhwatul Islam, jangan dengan kita berlama-lama kita memperlamakan pengurusannya, bukan demikian. Tapi secara langsung. Oleh karenanya apabila ada orang yang meninggal disolatkan oleh kaum muslimin dan banyak yang mensolatkan, itu adalah di antara salah satu yang bisa menyebabkan mereka terhindar dari azab kubur. Maka di antara salah satu kemuliaan yang paling mulia adalah ikut solat jenazah. Dikala kita ikut solat jenazah, ada berapa takbir dia? Ada 4 takbir. 5 boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Kalau 6 boleh atau tidak? Tidak. Kalau 7 boleh atau tidak? Siapa yang tanggung jawab? Boleh. Kenapa boleh? Apa? Dengan Ustaz. Siapa Ustaz nama? Yang mana? Ustaz yang mana? Ini taklid nih. Ustaz Murudi. Apa dalil Ustaznya? Lupa ya? Masya Allah. Masya Allah. Allahumma barik. Taib. Kemudian ikhwatul Islam, 7 boleh. Kalau 9, 8 tidak boleh. Artinya ikhwatul Islam, takbir yang pertama adalah Al-Fatihah. Takbir yang kedua adalah salawat. Takbir yang ketiga, doa apa doanya? Allahumma ighfirli hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unsana
wa saghirina wa kabirina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal iman wa man tawaffaitahu minna fatawaffi 'alal Islam. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan doa-doa berikutnya. Hafal doanya? Berarti kelihatan tidak pernah salat jenazah. Hafal doanya? Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa untana wa saghirina wa kabirina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi 'alal iman wa man tawaffaitahu minna fatawaffi 'alal Islam. Kemudian baru doa-doa berikutnya. Allahumma la tahrimna ajrahu. Kalau sekiranya takbirnya dilebihkan, maka setiap takbir yang dilebihkan doa isinya. Karena doa yang terbaik itu di dalam kita mensalatkan. Karena nanti setelah disalatkan maka kita langsung membawa dia ke perkuburan. Kemudian yang keempat, ikhwatul Islam, memperbanyak membaca suratul Muluk. Maka di antara salah satu nama suratul Muluk disebut dengan suratul Mani'ah. Mani'ah itu artinya adalah surat yang bisa melarang kita untuk terhindar dari azab alam barzakh dan azab perkuburan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cuma 30 ayat. Satu ayat satu hari, 1 bulan hafal surah Al-Muluk. Satu ayat satu hari, 3 bulan, 1 bulan hafal surah Al-Muluk. Bulan kedua, murojaah. Bulan ketiga, hilang lagi. Surah Al-Muluk, ikhwatul Islam. Surah Al-Muluk itu 3 ayat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fil Qur'ani 30 ayat. Syafa'at li rajulin hatta ghufira lah wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Kemudian ikhwatul Islam yang keempat, syahid di jalan Allah. Syahid di jalan Allah kita tahu semuanya. Atau mereka yang ribat di jalan Allah. Ribat di jalan Allah itu terutama bagi mereka yang menjaga perbatasan, menjaga kaum muslimin. Mereka tidak tidur, kita tidur. Mereka itu adalah orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah, dijaga dari azab kubur. Kemudian ikhwatul Islam meninggal karena mabtun. Mabtun itu sakit perut. Sakit perut itu ikhwatul Islam, mana yang namanya perut? Mana yang namanya perut? Karena apabila kita tahu makna daripada perut, semua yang penyakit yang ada di dalamnya menyebabkan kita terhindar dari alam siksaan alam barzakh atau alam kubur. Jadi pertanyaannya, mana yang nama perut? Tak tahu perut? Lambung saja. Perut, mana yang namanya perut? Apakah semua dari atas ke bawah sini sampai ke bawah, atau yang di tengah saja? Yang mana? Kenapa kita mengatakan yang demikian? Karena kalau sekiranya kita mendefinisikan dari sini sampai ke bawah, berarti semua sakit sini termasuk sakit bagian mabtun. Nabi tidak mengatakan mabtun itu artinya yang terkena perutnya, bagian perutnya. Berarti semua yang ada di depan, semua yang ada di depan, kemudian kalau kita sakit dan meninggal gara-gara sakit tersebut, maka itu termasuk mabtun. Bisa dipahami? Makanya pertanyaannya, mana yang namanya perut? Kan tak ada yang berani jawab? Hah? Yang tengah aja, berarti atas tak masuk. Berarti kalau ada yang sakit jantung tak masuk. Kan biasanya sakit jantung, sakit paru-paru, sakit perut. Oleh karena itu ikhwatul Islam, perbezaan ini dikembalikan kepada definisi kita masing-masing. Bisa dipahami? Dan semoga semua yang sakit tersebut itu adalah di antara salah satu penyebab dia dihindari dari siksa perkuburan. Kemudian meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat itu juga di antara salah satunya. Kemudian amal jariyah. Amal jariyah itu juga di antara perkara yang bisa menyebabkan kita terhindar dari alam barzakh atau dari azab perkuburan. Amal jariyah itu yang pertama, anak yang saleh yang mendoakan dirinya. Ingat ya, anak yang saleh. Bukan anak yang tidak saleh. Berarti anak yang tidak saleh masuk atau tidak? Tidak. Kemudian anak yang saleh. Anak ini anak siapa saja. Mau anak kita, anak saudara kita, anak kakak kita, anak yang kita sekolahkan, masuk semuanya. Jelas ya? Anak yang saleh. Yang penting anak ini saleh gara-gara kita. Anak kita alhamdulillah, anak orang lain karena kita yang mengajarnya, mendidiknya, menyekolahkannya, menafkahinya, masuk semuanya. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Kemudian sedekah jariyah. Kemudian sedekah air. Kemudian masjid yang dibangun. Kemudian sungai yang dialirkan. Kemudian Quran yang diwakafkan. Ada 7 amalan yang juga semuanya disebut dengan jariyah. Itu semua merupakan di antara amalan yang bisa menyebabkan seseorang terhindar dari neraka Allah Azza wa Jalla atau terhindar dari alam barzakh atau siksaan alam barzakh. Barakallahu fikum ikhwatul Islam. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya dari diri kami karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan kejahilan kami. Dan sekarang kita buka sedikit mungkin sesi tanya jawab ya.
Ibu-ibu dulu ya. Kalau ada ibu-ibu yang bertanya, karena dikhususkan untuk ibu-ibu yang pertama, kemudian baru nanti kita yang ikhwan yang laki-laki. Barakallahu fiik. Atau sambil menunggu ibu-ibu kita dahulukan yang laki-laki Pak ya. Taib, yang paling tua kita dahulukan ya, yang paling tua. Makanya kalau bertanya tua dulu. Taib, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib ikhwatul Islam, sebenarnya di dalam berinfak dan berzakat, kita ingat baik-baik ya, jangan kita berinfak ingin instan. Instan itu apa maknanya ikhwatul Islam? Berikan kepada orang lain, terserah. Alangkah indahnya kalau kita yang langsung turun tangan. Ketika Allah berikan kepada kita kemudahan, kenapa kita tidak yang mengalirkan air? Atau kenapa kita tidak yang berwakaf air? Seperti misalnya di, apa namanya sekarang yang namanya untuk air bersih itu apa namanya? Depot air. Depot air misalnya, kita bangun depot air di depan rumah misalnya, ambil. Orang Arab ikhwatul Islam ini di antara tradisi Arab, bahkan orang Sudan itu terkenal kaya atau miskin? Terkenal miskin ikhwatul Islam. Tapi di antara salah satu tradisi yang mereka sampai wariskan sampai sekarang, di depan mereka, di depan rumah itu ada air yang bisa langsung diminum. Dan itu sudah sesuatu yang ma'ruf. Apalagi di daerah-daerah orang Arab yang sudah diberikan kelebihan rezeki oleh Allah. Kalau kami misalnya di Madinah, biasanya di depan-depan rumah orang itu ada tempat minum yang bisa langsung minum. Bahkan air minumnya sejuk, dingin. Apalagi di musim panas. Karena mereka tahu itulah sedekah yang sesungguhnya. Usahakan kita yang turun tangan. Karena kalau diwakilkan, makanya sedekah yang terbaik adalah sedekah yang kita langsung turun tangan. Bukan berarti salah. Tapi alangkah indahnya dikala kita mengontrol. Karena inilah amalan kita yang sesungguhnya. Bahkan walau menyumbang dengan sedikit sahaja, tidak ada masalah. Pernah suatu ketika ikhwatul Islam, ada salah seorang khalifah. Dia mengatakan kepada rakyatnya, saya akan membangun masjid. Dan saya minta kepada kalian semuanya, tidak ada yang ikut membantu saya membangun masjid. Tidak boleh. Kalau kita bangun masjid biasanya apa? Nyumbang sama-sama. Kalau ini, tidak boleh ada yang namanya sumbangan. Saya sendiri. Kemudian ikhwatul Islam, setelah masjid pembangunan ini hampir selesai, maka khalifah ini bermimpi di dalam mimpinya, masjid itu bukan atas nama dia. Masjid dia itu atas nama seorang wanita. Kemudian keesokan hari, dia bermimpi lagi sama. Maka dia kaget, kira-kira wanita ini siapa? Dicari, diumumkan. Mana wanita tersebut? Siapa yang namanya Fulanah binti Fulanah? Akhirnya didapatkan. Kemudian dipanggil oleh Khalifah kaum muslimin, wahai Fulanah, aku bermimpi bahwa masjid yang aku bangun ini atas namamu. Padahal aku yang bangun. Dan aku sudah memerintahkan tidak ada yang ikut serta di dalamnya. Apa yang kamu lakukan wahai Fulanah? Maka apa kata ibu-ibu ini? Dia seorang ibu-ibu ikhwatul Islam. Dia seorang wanita yang miskin. Kemudian dia mengatakan, saya tidak pernah menyumbang wahai paduka raja, wahai khalifah kaum muslimin. Tapi saya pernah lewat, kemudian dikala saya lewat, saya melihat tukang bangunannya dalam keadaan kehausan. Kemudian saya tidak tega. Aku berikan kepada mereka minuman. Kemudian setelah itu aku pergi. Kemudian apa kata khalifah? Itulah yang menyebabkan bahwa masjid ini ditulis atas namamu di sisi Allah Azza wa Jalla. Padahal dia tidak menyumbang apa-apa, tapi karena keikhlasan itu yang dia punya. Kasihan hatinya yang mungkin dia ingin membangun rumah Allah Azza wa Jalla atau melakukan yang terbaik untuk kaum muslimin, tapi dia tidak punya. Tapi hatinya yang senantiasa bergantung ditulis atas nama dia. Oleh karena itu ikhwatul Islam, bagi kita harus berlomba-lomba untuk mengambil salah satu di antara yang 7 tadi kita sebutkan. Kita masih ingat ya? Yang pertama, anak saleh. Anak siapa? Anak siapa saja? Karena tidak semua kaum muslimin punya anak. Kalaupun kadang punya anak, anaknya tidak saleh. Anak siapa saja? Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kalau kita tidak punya ilmu, sebarkan ilmu yang ada. Misalnya ini kitab misalnya, kita tidak ada ilmu, tapi kita bisa buat kitab ini atau kita bisa menyebarkan kitab ini. Itu ilmu yang bermanfaat namanya. Kalau demikian ikhwatul Islam, tidak ada yang bisa menyebarkan ilmu. Kemudian yang ketiga, sedekah jariah. Yang keempat, air. Yang kelima,
Al-Quran yang diwakafkan yang keenam, air yang dialirkan yang ketujuh, pembangunan masjid. Ambil salah satunya. Kalau kita tidak bisa bangun musola, bangun masjid misalnya. Atau tidak bisa berwakaf 1 juta, berwakaf 100 juta. Ambil salah satunya. Siap ya? Taib yang lain. Jelas Pak ya, insyaAllah ya. Taib, ibu-ibu ada Pak? Belum. Taib yang siapa tadi? Sila, sebentar ya, Taib. Sila. Langsung saja. Taib. Tapi tidak ada lagi pertanyaan setelah ini seperti itu ya. Cukup satu pertanyaan seperti ini. Apa? Fotokopi yang itu. Ya, silakan ya. Taib. Membagikan ilmu ya. Tapi itu cukup ya. Saya yang lain silakan. Tapi yang belakang tadi, ini dulu ya, yang ini. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana? Ini masalah buku lagi ya. Taib, bagaimana kenikmatan yang ada di alam barzakh? Taib, bagaimana kenikmatan yang ada di alam barzakh? Tentunya ada beberapa kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang ada di alam barzakh ya. Tentunya yang pertama, kenikmatan yang terindah. Kira-kira seorang muslim atau seorang manusia di antara nikmat yang mereka inginkan ketika penduduk langit memujinya. Kalau sekiranya kita yang ada di masjid ini, kita dipuji oleh semua orang yang ada di masjid ini, kira-kira kita bahagia atau tidak? Bagaimana kalau penduduk langit itu sedikit atau banyak? Langit itu berapa? 7 lapis langit. Antara langit pertama dengan langit kedua berapa jaraknya? Ada yang tahu? Saya juga tidak tahu. Tapi ikhwatul Islam, 500? Siapa yang mengatakan 500? Baik. Agar kita tahu penduduk langit itu banyak. Penduduk langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kemudian di atas langit ketujuh ada lautan. Kemudian ada arash. Kemudian ada malaikat yang banyak sekali. Kita tidak tahu. Kalau orang yang ada di dalam masjid ini saja memuji kita semuanya, kita merasa bahagia. Apalagi kalau yang memuji kita adalah semua penduduk langit. Mereka berebutan seolah-olah dikala orang meninggal, ruhnya dimasukkan ke kain kafan. Kafan itu berasal dari surga. Itu sudah sebuah kemuliaan. Kafannya dari surga. Hanuts namanya, kafannya dari surga. Kemudian orang ini tidak membiarkan, langsung dibawa ke langit pertama, ke langit ketujuh. Semua penduduk langit berbondong-bondong. Ini wangi dari mana? Karena biasanya apabila ada wangi, kita ingin mendekatinya atau menjauhinya? Kita ingin mendekatinya, wanginya. Paling tidak kita mendapatkan wangi yang indah. Paling tidak kita bertanya apa warnanya, apa mereknya, iya atau tidak? Wangi itu simbol kebaikan. Dan itu adalah diantara kenikmatan yang pertama, dipuji oleh penduduk langit. Kemudian sampai kepada tempat yang namanya Illiyin. Illiyin itu puncak teratas. Kemudian apa kata Allah Azza wa Jal? Kembalikan dia. Kembalikan dia ke tanah. Karena dari tanah aku ciptakan dan ke tanah aku akan kembalikan. Maka para ulama menjelaskan ikhwatul Islam, dikala kita berada di alam barzakh yang mendapatkan kenikmatan jasad atau ruh? Jasad atau ruh? Hukum asalnya adalah ruh. Hukum asalnya adalah ruh. Wal jasadu taba'an lirruh. Dan jasad itu mengikuti ruh. Karena ada orang yang tidak ada jasadnya. Bisa dipahami? Ada orang yang tidak ada jasadnya. Tapi hukum asalnya ikhwatul Islam adalah ruh. Jasad mengikuti. Paham atau tidak makna mengikuti? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Baik. Kemudian ikhwatul Islam, karena ruh dengan jasad ini ada 5 kemungkinan. Nanti bagi yang punya buku silakan baca. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Allah mengatakan kembalikan dia ke tanah, karena dari tanah aku ciptakan dan ke tanah aku akan kembalikan, maka Allah mengatakan bentangkan perkuburannya seluas 70 hasta, 70.000 hasta. 70.000 hasta itu kira-kira berapa? 1 hasta setengah meter. Berarti 70.000 hasta
35.000 meter itu berapa kilo? 35 kilo. Itu luas atau tidak? Luas, ikhwatul Islam. Dibentangkan untuknya perkuburan seluas tadi yang kita sebutkan, kemudian dia berada di dalam kenikmatan yang indah. Itu diantara salah satu yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian apalagi kenikmatan yang dia sebutkan? Yang kedua, fa'abrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Apa kata Nabi SAW? Hamparkan surga untuknya, perlihatkan di depan matanya, kemudian berikan kepadanya pakaian dari surga, bukakan pintu surga untuk dirinya. Bukankah itu kenikmatan yang sangat indah? Maka tadi kita menyebutkan dia masuk surga sebelum masuk surga. Dia masuk surga sebelum masuk surga. Kemudian yang terakhir, ikhwatul Islam, ada seseorang yang menemaninya amalan yang tadi kita sebutkan. Kemudian dilapangkan perkuburannya, diberikan kepadanya cahaya, dia tidur seperti pengantin. Kemudian Allah akan memperlihatkan tempat surga atau tempat kembali untuknya. Kemudian Allah akan berikan kepadanya kebahagiaan dengan kabar gembira dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi ikhwatul Islam diutus, banyak lagi kenikmatan yang mereka dapatkan di dalam alam barzah. Bagi mereka intinya mereka masuk surga sebelum masuk surga. Barakallahu fikum. Tapi pertanyaan lain. Baik, barakallahu fikum. Berapa lama kita diazab di alam barzah? Ini mau diazab atau mau di apa nih? Pertanyaan ini bahaya kan? Sebenarnya pertanyaannya bukan seperti itu ya. Bagaimana supaya kita dihindari dari azab alam barzah? Bukan berapa lama diazab di alam barzah. Karena bisa jadi mau mendaftar ini. Bahaya ikhwatul Islam. Taib, ini mungkin pertanyaannya yang kita hanya memberikan contoh pertanyaan ya. Jadi di antara pertanyaan yang bagus, bagaimana terhindar dari alam barzah? Karena kita tidak boleh bermain-main dengan azab. Azab mana saja? Azab dunia, azab barzah, atau azab akhirat. Nah, pertanyaannya, apakah alam barzah itu kalau diazab selama-lamanya atau bagaimana? Di sini para ulama mereka memberikan perincian. Ada orang yang tidak pernah diazab sama sekali. Ada orang yang diazab namun sebentar. Ada orang yang diazab dalam waktu yang lama. Ada orang yang diazab selama-lamanya. Jadi ada berapa bagian? 4 bagian. Kita mau yang mana? Tidak diazab. Selesai ya? Tahib, yang lain kami persilakan. Tunggu sebentar ya untuk ibu-ibu ya. Karena kalau ibu-ibu tidak selesai, bahaya. Tahib. Bismillah, izin bertanya Ustaz, doa seperti apa saja yang harus kita kirim kedua orang tua kita supaya di alam barzah mereka bahagia? Tahib ikhwatul Islam, doa apa saja yang kita kirim untuk orang tua kita di kala mereka berada di alam barzakh? Ikhwatul Islam, hadiah yang terbaik untuk orang tua kita yang sudah meninggal adalah kebaikan kita itu sendiri. Makanya tadi kita menyebutkan doa anak yang, maka berdoalah kepada Allah, ya Allah jadikan aku anak yang. Kemudian kita mengatakan, ya Allah jadikan semua amalan yang aku lakukan sampai kepada orang tuaku. Karena kita beramal ini, siapa yang menyebabkan kita beramal? Orang tua yang mengajarkan kita dulu salat, dipukul kalau kita tidak salat, dipukul kalau kita tidak mengaji, dipukul kalau kita misal malas-malasan berpuasa. Orang tua yang mengajarkan. Maka di antara salah satu yang terbaik ikhwatul Islam, doa untuk orang tua antara anak ya. Di antara salah satu doa yang terindah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau sekiranya aku belum menjadi anak yang berbakti di kala mereka hidup, maka jangan jadikan aku anak yang durhaka setelah mereka wafat. Dan di antara bentuk anak yang durhaka kepada orang tuanya adalah di kala tidak menjadi anak yang saleh. Di antara bentuk kedurhakaan anak kepada orang tuanya di kala orang tuanya sudah meninggal adalah ketika mereka tidak menjadi anak yang saleh. Maka di antara doa yang pertama, ya Allah jadikan aku anak yang saleh. Kemudian jadikan semua amalan yang aku lakukan sampai kepada orang tuaku. Karena antara anak dengan orang tua terkoneksi. Bisa dipahami ya? Sedangkan masalah doa ikhwatul Islam, bisa kita doa bebas, bisa kita berdoa dengan doa-doa yang lain. Di antara doanya misalnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Atau misalnya Rabbighfirli abi waqihi min adzabil qabri wa adzaban nar, atau doa-doa yang lain. Masalah doa ikhwatul Islam itu tidak terlalu sulit. Yang sulit itu artinya adalah kita sudah jadi anak soleh atau bukan.
Karena kalau kita sudah jadi anak soleh, pasti otomatis amalan yang kita lakukan diniatkan atau tidak diniatkan. Karena seorang anak tidak akan pernah lupa kepada orang tuanya kalau dia anak yang soleh. Maka yang terpenting itu adalah bagaimana kita menjadi anak yang, dan dengan kita menjadi anak soleh, coba bayangkan kalau nanti kita berada di alam barzakh. Kemudian ada anak kita yang dia berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan aku anak yang saleh dan jadikan semua amalan yang aku lakukan sampai kepada orang tuaku. Kita bahagia atau tidak? Yang kita lakukan kepada ayah dan ibu kita, itu juga yang akan dilakukan oleh anak-anak kita kepada kita nantinya. Oleh karena itu ikhwatul Islam, di antara poin penting yang harus kita ketahui, jadilah anak yang saleh. Karena kalau sudah saleh, orang saleh pasti mendoakan orang tuanya. Orang saleh pasti akan melakukan yang terbaik untuk orang tuanya. Saleh dulu. Jelas sampai di sini ya? Type yang lain, kami persilakan. Yang mana tadi ya? Yang kanan boleh dulu, atau yang kiri dulu sebentar Pak ya? Yang kiri dulu, silah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, barakallahu fikum atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, kadar amalan supaya kita nanti bisa terbebas dari alam barzah atau dari siksaan alam barzah. Ada amalan yang sesekali, ada amalan yang mesti berkali-kali. Karena ini kita sebutkan secara umum. Ada amalan yang sesekali, seperti misalnya bangun masjid, apakah mungkin berkali-kali? Sekali-sekali. Kecuali bagi kita yang diberikan kelapangan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ada wuduk dan salat, apakah sekali-kali? Berkali-kali, bisa dipahami. Jadi ada amalan yang berkali-kali, seperti salat, wuduk, doa. Tak mungkin kita berdoa sesekali. Kita berdoa berkali-kali. Tapi ada misalnya wakaf, sedekah dan yang lainnya. Jadi maknanya bukan masalah kadarnya, tapi dilihat mana yang harus seringkali atau selalu kita lakukan dan mana yang kita lakukan sesekali. Type itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kalau sekiranya misalnya tadi tidak punya anak, misalnya anak yang soleh, atau doa saudara, misalnya saudara kita meninggal, kemudian saudara yang mendoakan, apakah sampai atau tidak? Type ikhwatul Islam, orang yang meninggal, kemudian bagi kita yang masih hidup, bagi kita bisa melakukan beberapa perkara yang para ulama sepakat kalau perkara ini sampai. Yang pertama doa, itu sudah pasti. Yang kedua puasa. Yang ketiga badal haji atau badal umrah. 3 amalan ini. Yang keempat sedekah. Jadi ada 4. Doa sudah pasti. Karena doa itu kaum muslimin pasti mendoakan kaum muslimin yang lainnya. Maka di antara doa yang tidak boleh ditinggalkan oleh kaum muslimin disebutkan oleh Allah dalam surat Ibrahim, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Jangan pernah tinggalkan doa ini. Jadi doa itu sesuatu yang disepakati. Kemudian yang disepakati adalah sedekah. Misalnya ada saudara yang meninggal, bahkan orang lain, kalau kita bersedekah atas nama dia sampai. Puasa, badal. Sisanya bisa jadi sampai, bisa jadi tidak sampai. Artinya terjadi perbezaan para ulama di sana. Contoh misalnya baca Quran. Apakah Al-Quran yang kita baca ini sampai kepada orang yang meninggal? Sampai atau tidak? Sampai atau tidak? Ada para ulama yang mengatakan sampai. Ada mengatakan para ulama yang mengatakan tidak sampai. Bisa dipahami? Tidak disepakati. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Tapi kalau anak yang baca Quran, apakah sampai kepada orang tuanya? Sampai atau tidak? Dari situlah muncul perbezaan para ulama. Jelas ya? Apalagi masalah doa. Doa itu pasti semuanya sampai. Maka dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani, setiap muslim yang mendoakan muslim, satu orang muslim yang masih hidup atau yang sudah meninggal,
maka kebaikan doa dia itu akan kembali kepada dirinya. Itu satu muslim. Bagaimana kalau dia mendoakan semua muslim yang ada di dunia? Berapa umat muslim yang ada di dunia? Berapa? 1 miliar ada? 1 miliar lebih ada? Coba bayangkan kalau kita mengatakan doa ini, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, berarti 1 miliar lebih kebaikan yang sampai kepada kita yang berdoa. Karena orang tidak akan mendoakan orang lain kecuali hati yang bersih. Ustadz, doa untuk saya saja tidak cukup, masa doakan orang lain? Makanya tidak mungkin orang lain mendoakan yang lain kecuali hatinya. Makanya kalau didoakan kaum muslimin ikhwatul Islam 1 miliar lebih. Taib. Sebelum pertanyaan yang ada di sana, bagaimana hukumnya suami yang sudah berkata meminta cerai setiap ada permasalahan, sudah sampai di pengadilan kemudian rujuk, namun kemudian ada permasalahan lagi dan suami kembali mengucapkan ingin bercerai? Ikhwatul Islam, mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan kita akan bahas masalah rumah tangga bahagia atau pernikahan Nabi, pernikahan keluarga Nabi SAW, agar kita tahu bagaimana hukumnya. Menikah adalah ibadah, bercerai juga tidak salah kalau sekiranya ada masalah. Bisa dipahami? Jadi ini masalahnya bukan masalah minta cerai, tapi mengapa mereka minta cerai. Karena di dalam Islam itu selesai semuanya. Dan semoga Allah mudahkan nanti kita bahas pada pembahasannya. Karena pembahasan menikah bercerai tidak pas dengan alam barzakh. Taib, lanjutkan. Ibu-ibu lagi, mohon maaf ya, ibu-ibu lagi. Taib. Sebentar Pak ya, ini ibu-ibu. Taib, silah. Apa kategori orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat yang bebas dari siksa? Ikhwatul Islam, apa kategori orang yang meninggal di hari Jumat atau dia malam Jumat, mereka harus terbebas dari siksa neraka Allah Azza wa Jalla? Yang pertama kita harus tahu, kasih sayang Allah itu maha luas. Allah ampunkan fulan, Allah azab fulan, itu urusan. Kalau sekiranya Allah mengazab semua manusia yang ada di dunia, maka Allah tidak zalim. Kalau sekiranya Allah azab kita semuanya, Allah tidak zalim. Kalau Allah masukkan kita ke dalam surga, berarti karena amalan kita atau karena kasih sayang Allah? Kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Amalan kita ini tidak ada apa-apanya. Makanya kalau Allah masukkan kita ke dalam surga, masuk surga karena karunia, kasih sayang, taufik. Kalau kita masuk neraka semuanya karena keadilan, bukan karena kezaliman. Artinya kita tidak membahas tentang kasih sayang Allah. Nah, di antara salah satu kasih sayang Allah adalah siapapun yang meninggal di hari Jumat, di malam Jumat, apa kategorinya? Kita serahkan kepada Allah. Berarti itu bonus dari Allah Azza wa Jalla. Masalahnya, kita tahu tidak kalau kita meninggal di hari Jumat atau malam Jumat? Bisa tahu atau tidak? Tidak. Makanya itu dikembalikan kepada Allah. Tidak usah kita tanyakan, oh Ustaz dia pemabuk, dia misal seperti ini Ustaz, atau dia banyak maksiat kemudian meninggal di malam Jumat. Masa dia meninggal malam Jumat, dia banyak dosa kemudian dilepaskan dari siksa alam barzah? Itu dikembalikan kepada. Ingat ikhwatul Islam, ada 2 orang laki-laki di kalangan Bani Israel. Kemudian yang satu rajin beribadah, yang satu rajin melakukan dosa. Yang rajin beribadah selalu memberikan nasihat, wahai fulan, aksir. Ya fulan, aksir. Ya fulan, aksir. Wahai fulan, sampai kapan kamu akan melakukan dosa? Sampai kapan? Sampai kapan? Ujung-ujungnya orang ini yang tadi selalu memberikan nasihat, dia mengatakan, wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan ampunkan dosamu karena kamu selalu berbuat maksiat. Dengan takdir Allah, keduanya meninggal. Kemudian Allah panggil yang rajin beribadah, yang tadi rajin beribadah. Allah mengatakan kepadanya, manil ladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan? Tadi siapa yang bersumpah atas namaku kalau aku tidak sanggup mengampunkan fulan? Siapa yang mengatakan demi Allah Allah tidak ampunkan? Yang rajin ibadah atau yang bukan? Yang rajin ibadah. Karena biasanya orang sombong itu yang rajin ibadah atau yang malas ibadah? Yang rajin itu biasanya yang rajin ibadah. Yang sombong, yang rajin ibadah atau yang malas? Ini bukan berarti tidak beribadah ya. Artinya ikhwatul Islam, jangan gara-gara ibadah kita menghina orang yang tidak Tapi apa yang harus kita lakukan? Doakan, diajak dengan baik. Mereka terima alhamdulillah. Kalau tidak terima, bukan sudah. Kalau tidak terima,
Sabar. Kalau tidak terima, macam mana kita sabar? Kita sabar itu kepada orang yang kita kenal. Kalau tidak kenal macam mana sabar? Kalau tidak diterima, doakan. Allah yahdik. Semoga Allah memberikan hidayah. Semoga Allah memberikan petunjuk. Selesai. Nah, orang ini beribadah ikhwatul Islam. Kemudian dia mengatakan, wallahi, demi Allah, Allah tidak akan ampunkan dirimu. Waktu sudah habis. Boleh minta tambah sedikit? Taib. Kita sudah izin ya. Allah tidak akan ampunkan dosamu. Allah panggil. Mereka wafat dalam waktu yang sama. Allah panggil mereka berdua. Apa kata Allah? Siapa yang tadi bersumpah dengan menggunakan namaku, aku tidak sanggup mengampunkan dosa fulan. Apa kata Allah? Ahbattu amalak. Aku gugurkan, aku hapuskan semua amalan yang kamu lakukan. Masuk kamu neraka Allah Azza wa Jalla. Ibadah yang memasukkan dia ke dalam neraka. Yang ini, apa kata Allah? Aku masukkan dia ke dalam surga. Padahal dia berbuat maksiat. Apa maknanya ikhwatul Islam? Kita tidak boleh mengukur kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan siapapun yang meninggal di malam Jumat, di hari Jumat, berarti itu ada tanda dia akan terbebas dari neraka Allah Azza wa Jalla atau terbebas dari alam barzah. Itu diserahkan kepada Allah dan itu adalah bonus dari Allah. Karena terlalu banyak alasan Allah untuk mengampunkan dosa hambanya. Bisa dipahami? Terlalu banyak alasan Allah untuk mengampunkan dosa hambanya. Kita contohkan. Ada salah satu cerita, mau dengarkan cerita ini?